Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Efraim Tanah dengan judul disertasi Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran atau Aphasia terhadap jaminan perlindungan hukum atas hak keperdataan si tidak hadir. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitingi SHM Hum, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, promotor, kopromotor, dan para penguji. Dipersilahkan untuk memasuki room meeting ujian terbuka promosi doktor dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 13 Februari 2019 seminar proposal, pada tanggal 13 Oktober 2020 seminar hasil penelitian, pada tanggal 7 Desember 2020 ujian prapromosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Efraim Tanah dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera semua. Sebelum saya membuka sidang promosi dokter Saudara Efraim Tanah ya pada pagi hari ini, ada kita semua mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah sehingga kita semua berikan kesehatan dan kesehatan bersama-sama hadir pada sidang promosi dokter ini. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji. Promotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum sendiri dan pernah memimpin departemen ini selama 2 tahun. Dan kopromotor yang mata pelajar Ibu Dr. Nur Faida Said, SHMH MSc, beliau adalah direktur kepala pada Departemen Hukum Perdata dan sebelumnya pernah diberi tugas tambahan sebagai KPS Batariat selama 2 periode. Dan kopromotor yang amat pelajar Bapak Dr. Winarsi Torus, SHMH LLM, beliau adalah lektor kepala pada Departemen Hukum Perdata dan saat ini sedang memimpin departemen ini dalam periode kedua. Alhamdulillah berkenan hadir penguji eksternal yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Herloko, SHMH, beliau adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih banyak, Prof. Berkenan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Yeah. Dan selaku penguji internal berturut-turut yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMH, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Perdata dan sebelumnya pernah diberi tugas tambahan selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Unhas dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua SPI Universitas Hasanuddin. Dan penguji internal yang mata pelajar Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Misteri Pide, SHMH, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Acara. Beliau adalah guru besar Hukum Adat dan Agraria dan memimpin Departemen Hukum Acara pada saat ini. Yang mata pelajar Ibu Profesor Dr. Haja Badriah Rifai, SH. Assalamualaikum, Prof. Lama sekali enggak pernah ketemu, sehat-sehat, Ji. Assalamualaikum. Ya, beliau adalah pada Departemen Hukum dan Ibu Dr. Marwah HMH, lektor data. Dan saya juga ingin menyampaikan ganggu suara, Li. Suaranya putus-putus. Baik, Saudara Efraim Tanah, apakah saudara sudah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang promosi doktor? Siap, Prof. Terima kasih. Baik, karena saudara sudah siap, atas nama Rektor, sidang promosi doktor Saudara Efraim Tanah dengan resmi saya nyatakan dibuka.
Baik, selanjutnya saya mengundang promotor untuk memperkenalkan Promovendus. Dengan hormat disilakan. Terima kasih pimpinan sidang, Profesor Dr. Farida Patiting, Sarjana Hukum Magister Hukum yang saya hormati, tim promotor yang saya hormati, tim penguji yang saya hormati, terutama penguji eksternal, Profesor Dr. Agus Yuda, dan juga hadirin dari sidang promosi ini. Saya ingin memperkenalkan riwayat hidup dari saudara Promovendus, data pribadi, nama lengkap Ephraim Tanang, tempat tanggal lahir Tanah Toraja 29 Juli 1967, alamat Jalan Dirgantara nomor 76B Makassar, status kawin, istri Hamida, sarjana ekonomi, anak Jihan Manatana, Yabes Piderhematana, dan Pivenda Ephraim Tanah. Riwayat pendidikan, pendidikan formal, SD tahun 1980 di SD Katolik Beringin Makassar, SLTP tahun 1983 di SMP Negeri 6 Makassar, SLTA tahun 1986 di SMA Negeri 5 Makassar, sarjana ekonomi tahun 1999 di STIE IPUP Makassar, dan sarjana ilmu hukum 2002 di Universitas 45 Makassar, magister ilmu hukum 1997 di Universitas Hasanuddin Makassar. Pendidikan non formal, diklat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan intelektual, diklat penyusun perancang peraturan perundang-undangan, diklat teknis balai harta peninggalan, diklat kurator, pendidikan khusus profesi advokat, dan diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pekerjaan dan riwayat pekerjaan, pekerjaan ASN pada Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, nomor induk kepegawaian saya tidak baca, ilmu yang telah dipublikasikan, legal standing if absenteeism associated to the guarantee of civil rights protection. Makalah pada konferensi internasional dan internasional belum dituliskan atau mungkin belum dipublikasikan. Demikian Prof, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih promotor yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH. Selanjutnya saya mengundang Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya dengan waktu 15 sampai 20 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih boleh mendapat nikmat sehat dari Yang Maha Kuasa, dan kita bisa hadir bersama dalam mengikuti promosi doktor ini. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, Ibu Dekan, yang sangat amat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patiting Esa MHum, yang saya hormati, yang sangat terpelajar, tim promotor, Profesor Dr. Anwar Burahima SHMH, Dr. Faria Nur Said SHMHum MSc, Dr. Winar Sitorus SHMH LLM, yang saya hormati, yang sangat terpelajar, tim promotor, Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SHMH sebagai penguji eksternal dari UNAIR, Profesor Dr. Ahmadi Miru SHMH, Profesor Dr. Badria SHMH, Profesor Dr. Andi Sreyaman MPD SHMHum, dan Dr. Marwah SHMH. Baik, pada kesempatan ini Promovendus akan memaparkan dengan judul Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran atau Aphasic Hate terhadap Kepastian Perlindungan Hukum
hak keperdataan si tidak hadir. Latar belakang bahwa hak milik dan bendanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena hak milik tetap melekat pada bendanya, sehingga suatu benda dapat dipertahankan dari siapapun walaupun pemiliknya meninggal dunia maupun pemilik hak dalam keadaan ketidakhadiran. Ini sama juga dikenal dengan asas droit de suite. Kemudian ketidakjelasan keberadaan seseorang. Harta milik si tidak hadir dapat menjadi rebutan. Perebutan dapat melibatkan pihak yang berkepentingan, ya, misalnya ahli waris, maupun negara melalui organ-organ negara. Misalnya AKMAK, aset bekas asing milik Cina dikuasai oleh JKN, perbankan non-bank yang menguasai transfer dana yang tidak diketahui keberadaannya, dan sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk ketidakhadiran sebagai fakta empiris, antara lain merantau dan tidak ada lagi kabar beritanya, sangat ikatan sehingga tidak bisa pulang atau kembali ke rumahnya, hilang karena musibah dan jenazahnya tidak ditemukan dan sebagainya. Ya. Ketidakhadiran yang dialami seseorang membutuhkan penyelesaian berdasarkan hukum agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari dengan alasan ketidakhadiran. Sebagai dasolen, ya, ini sebagai alur pikir berdasarkan pasal 24H Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasal 3 BW bahwa tidak ada hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya seluruh hak kewargaan. Dan pasal 463B yang sebagai fokus ini intinya bahwa pengadilan negeri harus memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengelola barang demi dan kepentingan pemilik, membela hak-haknya dan bertindak sebagai wakilnya. Dan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ya, bila terjadi seseorang yang hilang atau mati dan tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Desain bahwa adanya hak si tidak hadir dialihkan tanpa penetapan ketidakhadiran dari pengadilan, adanya pengalihan hak si tidak hadir tanpa ada yang mewakili. Isunya adalah tentang ketidakhadiran. Ketidakhadiran yaitu suatu keadaan pemilik hak atas nama yang tidak diketahui keberadaannya. Ya, rumusan masalah ada 3. Rumusan pertama adalah apakah hakikat ketidakhadiran atau afezikate. Yang kedua, apakah pengaturan ketidakhadiran atau afezikate dalam berbagai peraturan di Indonesia dapat disinkronkan. Yang ketiga, apakah pengelolaan ketidakhadiran afezikate dapat memberikan kepastian perlindungan hukum atas hak milik si tidak hadir. Ya, rumusan masalah pertama dengan menggunakan pendekatan konsep dan ontologi filsafat. Rumusan kedua menggunakan sinkronisasi peraturan perundangan dengan menggunakan Stufenbau teori, dan rumusan masalah ketiga menggunakan teori tentang kepentingan dan diharapkan pada pengelolaan yang ideal atas harta ketidakhadiran, sehingga yang diharapkan adalah dapat memberikan kepastian perlindungan hukum hak keperdataan kepada si tidak hadir. Metode penelitian bersifat normatif, dan ini kita lalui saja. Kemudian kita masuk dalam pembahasan, yaitu ketidakhadiran dalam pendekatan konseptual. Jadi berdasarkan konsep menurut KKBI, itu merupakan ide pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal yang lain. Ya, sehingga konsep ketidakhadiran itu diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi berpikir abstrak. Sehingga ketidakhadiran itu masih bersifat umum. Ketidakhadiran apa yang dimaksud? Ya, sehingga ketidakhadiran ada juga dalam ranah atau bidang sosial yang bisa kita analogikan ketidakhadiran di tempat kerja, ketidakhadiran di kampus, dan lain sebagainya. Dan ketidakhadiran juga ada di dalam bidang hukum. Ya, jadi ketika seorang bertanya tentang ketidakhadiran, tentu kita akan bertanya ketidakhadiran apa yang dimaksud. Nah, tentunya untuk membuat penegasan, Promovendus akan mencoba memberi perbedaan sebagai penegasan
bahwa ketika seorang menyebut ketidakhadiran sebaiknya dapat menggunakan istilah misalnya absenti gemente atau absenti imperium. Ini melibatkan bahwa ketidakhadiran seorang pejabat yang diharapkan untuk hal yang rapat misalnya. Kemudian absenti reo ketika seorang terdakwa atau tersangka yang tidak hadir di pengadilan. Dan absenti domini adalah ketidakhadiran sebagai pemilik hak. Jadi hanya bisa memberikan pembedaan ketidakhadiran mana yang dimaksud. Kemudian dalam pendekatan filsafat menggunakan dari Aristoteles menyebutkan ada materia dan forma. Ya. Jadi materia forma merupakan jenis materi tertentu yang mengatakan segala sesuatu ada. Ada bisa berada dalam ide, ada karena melalui pengalaman, dan ada berkemungkinan. Ya, sehingga ketika disebut ada, pasti ia sesuatu yang bernama. Ketika dia bernama berarti ia dapat disebutkan. Nah, ketidakhadiran dalam absenti domini, materianya adalah surat penetapan pengadilan yang menunjuk mengelola harta si tidak hadir, mengurus kepentingan si tidak hadir dan menjadi wakil si tidak hadir. Dan bentuk forma substantialisnya adalah permohonan pihak yang berkepentingan kepada pengadilan. Sebagai absenti domini, maka pengadilan, penetapan pengadilan merupakan deklarasi bahwa si tidak hadir diduga telah meninggal. Nah, oleh karenanya, hak atas si tidak hadir, maka negara harus hadir. Sehingga hakikat ketidakhadiran merupakan jaminan kepastian perlindungan hukum terhadap ketidakmampuan subjek hukum untuk hadir pada saat diharapkan karena adanya hak atas kepemilikan. Kepastian perlindungan hukum dapat terjadi karena adanya wakil berdasarkan penetapan pengadilan. Para pihak berkepentingan dapat berhubungan dengan wakil si tidak hadir dalam urusan dan kepentingan dengan si tidak hadir kecuali perceraian. Kemudian sinkronisasi peraturan perundangan. Ya, telah alur pikirannya tadi berdasarkan dari Undang-Undang Dasar sebagai jaminan perlindungan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Mungkin akan bisa digarisi kata sewenang-wenang dan siapapun. Tadi kan melakukan penjabaran lebih lanjut. Kemudian pasal 463 BW yaitu mempunyai unsur-unsur bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tidak menunjuk wakil untuk mengurus kepentingannya atau ada kuasa yang diberikan tapi kuasa itu tidak berlaku lagi. Kemudian timbul keadaan yang sangat memerlukan mengatur pengelolaan harta pemilik dan permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau tuntutan kejaksaan, pengadilan negeri harus memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengelola barang dan kepentingan pemilik, membela hak-haknya dan bertindak sebagai wakil dan seterusnya. Ya. Kemudian kita melihat dari sinkronisasi ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 tentang penghapusan tanah-tanah partikulir. Dan ayat 2-nya mengatakan bahwa di dalam hal suatu tanah partikulir tidak diketahui siapa pemiliknya dan pemiliknya tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai wakil yang berkuasa penuh di Indonesia, maka Balai Harta Peninggalan karena jabatannya bertindak sebagai wakil dari pemilik di dalam semua hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan undang-undang ini. Jadi ada penunjukan tentang BHP untuk mewakili si tidak hadir. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria dan aturan pelaksanaannya ada PP 32 Tahun 79, ada Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 dan ada Surat Dirjen Agraria Departemen Negeri Nomor BTU 8356/8/79 tanggal 30 Agustus 19. Ini mengarahkan bahwa jikalau pemilik tidak diketahui maka diarahkan pada penyelesaian melalui perdata umum dan Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk masukkan pengadilan. Kemudian ada beberapa peraturan, ada 4 yang saya tampilkan di sini, dan semua aturan-aturan ini melahirkan Surat Edaran Menteri Nomor S394/MK-03/1989 tanggal 12 April tahun 1989 tentang petunjuk penyelesaian aset bekas asing milik Cina. Ya, itu surat pertama. Yang kemudian ditingkatkan surat Menteri Keuangan ini ditingkatkan derajatnya sehingga keluarlah PMK nomor 188
kemudian PMK 154 dan terakhir PMK 31 garing PMK 0.06 garing 2015 tentang penyelesaian aset bekas milik asing Tionghoa. Ya, di dalam surat Menteri Keuangan, petunjuk penyelesaiannya sudah menegaskan bahwa aset-aset bekas milik asing Cina diselesaikan dengan advocate atau penetapan pengadilan. Namun seiring keluarnya PMK ya 188 dan 3 kali perubahan dan terakhir PMK 31, penyelesaian advocate dikesampingkan. Sehingga pada PMK 31, penyelesaian bekas milik asing Tionghoa diselesaikan melalui tim asistensi daerah dan tidak lagi menggunakan penetapan pengadilan. Ya, olehnya itu bahwa tampak bahwa PMK ini bertentangan dengan peraturan di atasnya karena tidak menggunakan penetapan pengadilan dan tidak ada yang mewakili si tidak hadir. Ya, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana pada pasal 37 ini menceritakan mengatur bahwa dana yang tidak dana hasil transfer yang setelah diberlakukan 3 kali dan tidak diambil oleh penerima dan pengirim, maka akan diserahkan kembali pengirim asal, dan dalam pengirim asal yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu 90 hari, dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh penyelenggara pengirim asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi tampak bahwa dana transfer ya yang tunai yang ketika tidak diambil sudah diatur bahwa akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan ini tidak melalui penetapan pengadilan ya. Dengan didukung dengan surat peraturan Bank Indonesia dan surat edaran. Nah, undang-undang ini dilaksanakan ya dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan asas lex specialis derogat legi generali. Ya, kemudian kita masuk dalam pengelolaan ideal sebagai rumus 3. Masalah yang ketiga, bahwa terdapat beberapa lembaga pengelolaan ketidakhadiran, antara lain ya BPN, ya perbankan dan lembaga non bank, ya tadi di pasal transfer dana, DCKN Kementerian Keuangan dengan PMK-nya tadi, dan BHP menguasai, mengelola, mengurus dan menjadi wakil bagi si tidak hadir berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi ada penetapannya untuk BHP. Sedangkan lembaga yang lain karena ketentuan atau peraturan. Ya, olehnya itu Barry Mitnick mengungkapkan ada 4 teori kepentingan dalam regulasi hukum di bidang ekonomi. Ada perlindungan konsumen, ada perlindungan kepentingan industri atau pelaku usaha, dan ada teori kepentingan birokrasi atau pemerintah, dan ada teori kepentingan publik. Namun pada penelitian ini tentu kita memfokuskan satu teori dari bureaucratic behavior theory. Ya, teori ini ada 2 bentuk, yaitu teori status quo dan teori pengembangan. Ya, untuk pengelolaan. Kemudian Saptip Suroharjo bahwa upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Jadi ada pemberian kekuasaan. Oleh itu bentuk negara mengelola adalah mengalokasikan kekuasaan kepada organ negara agar dapat mengelola harta si tidak hadir. Ya, jika kita berdasarkan ketentuan BW tadi, maka akan menunjuk BHP sebagai pengelola. Sehingga pengelolaan ketidakhadiran atau advocate dapat memberikan kepastian perlindungan hukum atas hak milik si tidak hadir. Dan lembaga pengelola ketidakhadiran yang dapat memberikan perlindungan hukum atas hak keperadaan si tidak hadir adalah Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan mengurus sampai masa daluarsa 30 tahun, lalu menyerahkan ke kas negara. Ya, pada kesimpulan, sebagai jawaban dari rumus masa pertama bahwa hakikat ketidakhadiran atau absenti domini merupakan jaminan kepastian perlindungan hukum terhadap ketidakmampuan subjek hukum untuk hadir pada saat diharapkan karena adanya hak atas kepemilikan. Kepastian perlindungan hukum dapat terjadi karena adanya wakil berdasarkan penentuan pengadilan. Para pihak berkepentingan dapat berhubungan dengan wakil si tidak hadir dalam urusan dan kepentingan dengan si tidak hadir kecuali perceraian. Rumus masalah kedua, simpulannya bahwa
terdapat pengaturan ketidakhadiran yang tidak sinkron dengan undang-undang, yakni PMK. Semula Surat Menteri Keuangan nomor S394 itu sudah sinkron mengatur tentang ketidakhadiran dengan penyelesaian basic hit. Namun ketika Surat Menteri Keuangan ini ditingkatkan hierarkinya, ya, hanya dapat diubah setingkat peraturan menteri. Dan PMK ini telah mengalami 3 kali perubahan, dan terakhir PMK 31 tahun 2015, namun mengenyampingkan penyelesaian basic hit. Akibatnya bahwa PMK bertentangan dengan undang-undang yang tidak sejalan dengan asas lex superiori derogat legi interiori, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Dan rumusan masalah yang ketiga, disimpulkan bahwa pengelolaan ketidakhadiran yang ideal dilakukan oleh lembaga ketidakhadiran adalah Balai Harta Peninggalan yang bertindak mewakili dan mengurus kepentingan si tidak hadir berdasarkan penetapan pengadilan. Pengelolaan dilaksanakan sampai masa berlaku 30 tahun yang merupakan bentuk perlindungan hukum hak keperdataan kepada si tidak hadir. Saran, ya, tentang hakikat tentu ini hanya berlaku sepanjang tidak ada ketentuan yang berubah sampai saat ini. Sehingga jika ada perkembangan pengetahuan yang signifikan berubah, maka hakikat ketidakhadiran pun akan berubah. Karena ilmu dan pengetahuan terus berkembang, namun kebenaran sejati tetap berada pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saran bahwa perlunya penataan kembali peraturan yang tidak sinkron guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penegakan hukum yang melanggar hukum. Olehnya itu PMK dapat direvisi dengan mengembalikan cara penyelesaian semula, yakni ketidakhadiran sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S394, atau meningkatkan PMK menjadi undang-undang. Ketika PMK menjadi undang-undang, dapat diterapkan asas lex specialis derogat legi generali. Dan pengelolaan harta tidak hadir, ya, sarannya bahwa harus mudah diakses oleh masyarakat dengan melibatkan pengawasan kejaksaan, BPK dan OJK atas hak harta milik yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. BPK selalu pengawas instansi atau kementerian, dan OJK selalu pengawas dunia usaha untuk meningkatkan kepatutan terhadap aturan agar harta atau aset yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya dapat diserahkan ke BHP. Penguatan kewenangan BHP untuk mengurus harta tak hadir dan menjadi wakil si tidak hadir. Pelayanan ketidakhadiran sebagai core bisnis BHP merupakan kehadiran negara dalam melindungi hak keperdataan si tidak hadir sebagai warga negara. Sekian dan terima kasih. Sukses dan sehat bagi kita semua. Amin. Ya, baik. Saudara Prof. Mendus, selanjutnya saya akan langsung mempersilakan atau mengundang secara berturut-turut tim promotor dan tim penguji untuk menyampaikan sanggahan-sanggahannya. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan waktu seperti biasa, waktu masing-masing penguji hanya 5 menit. Namun khusus untuk penguji eksternal saya tidak batasi, hanya minta menyesuaikan saja. Dan seperti biasa, promotor akan menyampaikan sanggahan maupun klarifikasi terhadap diskusi ini pada akhir ujian. Untuk itu, pada kesempatan pertama, saya mengundang co-promotor yang amat terpelajar, Ibu Dr. Nurfeda Said, SHMH, MSI. Silakan, Bu. Sebentar. Nggak kelihatan di sini. Oh ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua Sidang, yang terhormat tim promotor, yang terhormat penguji eksternal Profesor Dr. Agus Yudha Hernoko. Selamat bergabung di Unhas. Satu saja pertanyaan Ibu, maaf kalau Ibu dalam keadaan tidak sehat. Kira apa kontribusi tulisan Saudara Efraim terhadap BHP? Apakah dengan mengubah semboyan, ataukah dia bisa menambah pemasukan bagi pemasuk PNBP bagi negara dengan adanya dengan banyaknya harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak diketahui lagi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr.
Nur Faida. Kontribusi terhadap BHP, ya, BHP merupakan salah satu wujud negara hadir. Jadi negara hadir harus dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal warga negara mengalami ketidakhadiran. Dalam artian ketika seorang warga negara yang mengalami musibah, jasadnya tidak ditemukan, ya, dan ia mempunyai harta, maka negara harus hadir. Tujuan negara hadir tentu adalah ketertiban hukum. Tidak ada lagi untuk main langsung mengambil alih harta si tidak hadir dengan melawan hukum, tetapi harus ada koridor aturan hukum yang harus dilaluinya. Sehingga ketika seseorang mengalami ketidakhadiran harus melalui prosedur hukum, dan itu akan ditetapkan jika berdasarkan pasal 463 ditetapkan BHP sebagai pengurus. Nah, tentu BHP mengurus ini mempunyai pelayanan yang diimbangi dengan adanya pendapatan negara bukan pajak. Sehingga ketika seseorang yang ingin menguasai harta milik si tidak hadir, dia akan berhubungan dengan BHP dan terjadi transaksi dan akan ada PNBP yang dihasilkan untuk negara. Jadi peran BHP dapat menambah pendapatan negara. Demikian. Satu lagi. Tadi Ibu dengar, Prof. Vendus menjelaskan bahwa sudah tidak perlu lagi ada penetapan pengadilan. Izin Prof perlu, Prof. Ya? Izin Prof perlu, Prof. Perlu, masih tetap diperlukan penetapan pengadilan. Ketika menggunakan izin Prof, ketika menggunakan pasal 463, maka itu memerlukan penetapan pengadilan. Namun ketika menggunakan dalam hal konteks transfer dana, maka tidak diperlukan penetapan pengadilan. Demikian, Prof. Ya, itulah maksud saya. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, apakah itu bukan merupakan suatu kesewenang-wenangan dari satu lembaga itu? Karena pengadilan kan kita ketahui bahwa pengadilan nanti akan lebih teliti nanti sebelum menetapkan offensive hate. Seperti itu. Iya, Prof, betul. Maksud saya begini, Prof, perlu ada pemisahan harta apa yang kita maksud dari pemilik ini. Jika ia berupa tanah, tentu harus ada balik nama. Prosesnya tentu melalui ketentuan-ketentuan tadi, ya harus dalam ketidakhadiran. Nah, namun jikalau itu berupa transfer dana, maka tidak diperlukan penetapan pengadilan. Karena undang-undangnya atau ketentuan sudah merujuk bahwa dalam jangka 90 hari ketika pengirim dan penerima tidak mengambil, maka akan diserahkan ke BHP. Jadi tentu pemilihan objeknya nih, Prof. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Cukup, Prof. Ya, baik, terima kasih ya Mat Pelajar Ibu Dr. Nur Faida Said, SMH. Istirahat, Ki. Insya Allah tepat. Insya Allah. Kali. Ya. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor yang Mat Pelajar, Bapak Dr. Winar Sitorus, SHMH LLM. Silakan Pak Win. Baik, terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Farida Pakitinggi, SHMH. Saya hormati. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, khususnya penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Agus Yunarto, dan para hadirin, serta Saudara Prof. Vendus, Saudara Efraim Tanah. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Efraim Tanah, ini berkaitan dengan ya profesi Anda sebagai pegawai BHP. Ya, ketidakhadiran ini dikaitkan dengan Balai Harta Peninggalan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa BHP di Indonesia ini ya itu didasarkan kepada ketentuan BW, ya, yang dulu Weskamer. Ya. Nah, sekarang bagaimana pengaturan Weskamer itu di Belanda? Ya.
yang notabene adalah ya, dasar berlakunya BHP di Indonesia. Apakah di sana masih dikenal Westcomer? Nah, bagaimana pengaturan ketidakhadiran saat ini di sana? Silakan. Baik, terima kasih. Menurut narasumber saya, bahwa tidak ada lagi Westcomer di Belanda. Namun, untuk melaksanakan tugas fungsi-fungsi menangani tentang AVZK ini, itu dilaksanakan oleh Bovingvoerder atau pengurus. Ya. Dan itu tampaknya dia setingkat dengan tidak masuk dalam lagi lembaga pemerintah. Dia seperti dengan lembaga notaris di Indonesia. Ya, itu yang dijelaskan ke saya. Nah, bagaimana penyelesaian AVZK di Belanda? Pada prinsipnya hampir sama, karena undang-undangnya kita hampir sama. Cuma mereka atau Belanda itu sudah sangat maju. Kalau BW masih 4 buku, dan di Belanda itu sudah sampai 9 buku. Nah, perbedaan pengaturan ketidakhadiran, pengaturan ketidakhadiran di Belanda itu tidak lagi mengenal kuasa. Artinya ketika seseorang tidak berada di tempat kediamannya, ia dipersamakan dengan orang yang keberadaannya tidak pasti. Yang kemudian ketika ada permohonan ketidakhadiran di pengadilan, itu pengadilan akan memberikan penetapan kepada pejabat yang berwenang untuk dicatatkan kematiannya, sehingga terbitlah surat atau sertifikat kematian. Nah, implikasi dari adanya surat kematian ini langsung terjadi perceraian atau memutuskan hubungan perkawinan. Ya. Kemudian yang masa daluarsanya itu tidak mengenal lagi seperti di Indonesia ada 30 tahun, tetapi daluarsa sampai 20 tahun. Demikian, Pak. Ya, tadi sepertinya Anda tidak menyinggung bagaimana itu legal administrator, ya, atau administrator itu apakah bisa disamakan dengan fungsi BHP? Ya, betul. Ya, tersekarkan bahwa yaitu dilaksanakan oleh Bovingvoerder atau pengurus, dan itulah fungsi tugasnya juga akan menyelesaikan atau menangani masalah hak-hak kepemilikan yang tidak lagi berada di tempat kediamannya. Jadi betul itu Pak, masih ada yang mengurus itu, tapi ia tidak disebut lagi Westcomer, tidak lagi, tapi Bovingvoerder atau pengurus. Demikian. Oke, yang terakhir, apakah perlu ada undang-undang BHP tersendiri sehingga kewenangan BHP ini menjadi jelas? Atau cukup sampai sekarang ini yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau berbicara norma, pengaturan, saya melihat bahwa BW ini masih eksis. Artinya masih menjangkau keadaan masyarakat kita. Nah, inilah kelebihan sebuah legal drafter, pembuat undang-undang, membuat visi yang sangat jauh ke depan sehingga masih sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, jadi ketika kita berbicara ketidakhadiran, ya, tentu lebih bagus menggunakan penetapan pengadilan jikalau hak itu berdasarkan atas nama, hak kepemilikan. Ya, kecuali tadi kemudian ada perkembangan bagaimana dengan harta tidak bergerak. Nah, misalnya tadi transfer dana. Nah, ternyata ini membuat satu terobosan bahwa itu pengecualian dari penetapan pengadilan. Mengapa bisa dapat dilaksanakan? Karena masih adanya asas lex specialis. Tapi memang lebih memudahkan bahwa lebih memudahkan supaya bisa terorganisir dengan baik, hukum dapat diakses. Saya kira memang perlu juga ada penggabungan atau kompilasi dari segala kira-kira hak-hak keperdataan tidak hadir bisa disatukan dalam sebuah buku atau undang-undang. Demikian.
Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih ya mata pelajar Bapak Dr. Winar Sitorus, SH.MH LLM selaku Prof. Selanjutnya saya akan mengundang dengan hormat penguji eksternal yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Agus Yudahernoto, SHM. Silakan Prof. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat tim promotor, para penguji, hadirin, dan saudara promoventus yang terpelajar. Saya sudah membaca sebagian dari disertasi saya dan saya sebenarnya tertarik karena jarang disertasi yang mempermasalahkan mengenai ketidakhadiran. Tapi setelah tadi dibacakan CV saudara oleh promotor, maka menjadi relevan saudara meneliti tentang topik ini karena Anda di BHP. Nah, terkait dengan judul disertasi saudara, ya, kedudukan hukum, keadaan, ya, ketidakhadiran, afisahid, terhadap kepastian perlindungan hukum atas hak keperdataan si tidak adil. Itu setelah saya baca dan mengikuti paparan saudara, sebenarnya arahnya lebih kepada perlindungan hak milik. Ya, jadi lebih ke arah itu. Meskipun ketika saudara menyebut pasal 3BW itu hak keperdataan itu lebih luas cakupannya. Ya. Tetapi memang arahnya mengenai kepemilikan. Nah, terkait dengan disertasi saudara, kalau mengacu kepada rumusan yang pertama mengenai hakikat afisahid, ya afisahid, kira-kira apa rasio legisnya atau dimensi ontologis? Mengapa perlu diatur mengenai ketidakhadiran atau afisahid ini? Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Apa rasio legis atau pengaturan dari afisahid ini? Ya, atau apa pertimbangan diperlukannya ketentuan ini? Saya melihat bahwa itu kita mulai tujuan pengaturan. Tujuan pengaturan itu pada kepastian hukum. Ya, memang ada 3 bentuk kepastian tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun tampaknya peneliti ini lebih menjurus kepada kepastian hukum. Ya, kepastian secara normatif. Ya, itu merupakan suatu peraturan yang diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas artinya bahwa tidak boleh menimbulkan keraguan. Nah, logis berarti ya suatu rangkaian, suatu sistem, di mana sistem ini satu norma dengan norma lain tidak boleh saling bertentangan. Ya. Kemudian hakikatnya mengapa diatur? Ini terkait dengan karakter manusia. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, bahwa homo homini lupus, manusia menjadi serigala sesamanya. Nah, ketika manusia disebut serigala, tentu digambarkan sebagai makhluk yang beringas. Dan ketika dia menjadi beringas, tentu mengancam ketertiban hukum atau ketertiban umum. Ya, sehingga untuk menciptakan ketertiban diperlukan hukum yang bisa mengendalikan keberingasan manusia itu. Perilaku manusia itu harus sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepastiannya itu adalah kepastian aturan, dan itu sudah diatur di dalam pasal 463 BW yang memberi gambaran bahwa ketika seseorang meninggalkan tempat kediamannya, tidak meninggalkan kuasa atau kuasa yang diberikan sudah tidak berlaku, ya, kemudian mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau tuntutan kejaksaan, pengadilan harus memerintahkan BHP untuk mengelola, mengurus kepentingan si tidak hadir, baik seluruhnya atau sebagian menjadi wakil si tidak hadir. Jadi jelas bahwa pengaturannya berdasarkan penetapan pengadilan, dan dari penetapan itu akan muncul satu penunjukan siapa yang mengurus. Ya, tampaknya peraturan ini menunjuk kepada BHP. Sehingga alasan rasiologisnya adalah kepastian hukum, ya, untuk melindungi
si tidak hadir walaupun tidak diketahui keberadaannya. Demikian, Prof. Oke, baik. Saya sudah bisa mengambil kata kunci Anda, bahwa memang pengaturan tentang ketidakhadiran ini memang dalam rangka untuk memberikan kepastian sekaligus perlindungan, sehingga dimensi keadilannya itu akan bisa diwujudkan melalui pengaturan. Nah, Saudara tadi juga menjawab pertanyaan Dr. Winer, ya, karena saya melihat di dalam metode penelitian pendekatan Anda salah satunya komparatif dengan Belanda. Kalau saya ingin melakukan komparasinya ya, dengan Belanda di NBW, diatur enggak kira-kira mengenai afwesigheid ini? Ya, betul, Prof. Ada NBW juga mengatur tentang ketidakhadiran. Oke, jadi kalau saudara bandingkan dengan NBW, sama-sama buku 1. Ya, buku 1 NBW itu tentang hukum orang dan keluarga, ya, familiar only and legal person, kan. Nah, penempatannya juga di bab yang sama-sama di bab 18. Cuman BW kita diakhiri dengan bab 18 buku 1, yaitu mengenai ketidakhadiran. Tapi di NBW ada 19 bab, ya. Nah, kalau saudara membandingkan kira-kira pasal 463 ya dengan ya pasal dalam bab 18 ya, itu sama nggak? Tampaknya artinya di BW itu cara pengaturannya atau pengelolaannya itu ada namanya tindakan sementara. Ya, tindakan sementara tetap mengusahakan wakil baginya. Sedangkan di BW ya itu juga diatur bahwa ketika seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya, ia juga digolongkan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya secara pasti. Ya, jadi hampir sama di konteks itu, bahwa di Belanda begitu meninggalkan tempat kediaman tidak melapor dan itu sudah dianggap keberadaan yang tidak pasti. Nah, keberadaan yang tidak pasti dapat kita sebut juga bahwa itu juga adalah afesi kita ya. Tidak mengira. Oke. Jadi kalau saudara bandingkan itu 409 di NBW, itu secara substantif sama. Artinya juga sama seperti yang saudara jelaskan tadi, bahwa ketidakhadiran itu secara prinsip itu dilarang, kekosongan itu tidak boleh kan, tidak boleh vakum kan. Maka kemudian segera dilakukan sebuah pengaturan tadi. Jadi substansi itu tetap ada, diadopsi di dalam pasal NBW. Nah, hanya kemudian yang perlu saudara sampaikan ke forum ini sebagai satu bentuk hasil temuan atau novelty, saudara. Ya, kalau di dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan sudah state tadi, kira-kira substansinya kira-kira kalau dibandingkan sama atau beda? Izin Prof, saya kurang tangkap maksud Prof. Ya, baik. Ada beberapa tadi, mulai undang-undang, peraturan menteri, ya, yang saudara sebut mengatur tentang terutama terkait dengan harta kepemilikan hak milik. Kalau dibandingkan, karena saudara melakukan perbandingan dengan Belanda, yang penting adalah esensinya. Esensi dari memberikan perlindungan, sehingga juga ada dimensi kepastian bagi yang tidak hadir itu. Ya. Nah, kira-kira secara substantif, setelah Anda bandingkan, ada perbedaan yang mendasar atau sebenarnya hanya masalah ya, level pengaturannya? Ya, terima kasih Prof. Saya sudah bisa menangkap maksud Prof. Ya, secara substantif, saya lihat undang-undang yang saya paparkan tadi itu hampir sama semua, karena akan menuju kepada penetapan dan wakil. Nah, jadi kalau kita berbicara indikator penetapan dan wakil itu sama semua, ada beberapa ketentuan, namun terkecuali tadi dari peraturan Menteri Keuangan. Nah, peraturan Menteri Keuangan menguasai aset bekas asing milik Cina. Penguasaan itu berdasarkan dari terjadi gejolak politik
sehingga aset-aset bekas asing ini langsung diambil alih oleh negara. Nah, ini juga menimbulkan tanda tanya besar, tapi saya kira ini penelitian lebih lanjut. Mengapa aset-aset Cina itu tidak dilindungi? Kalau misalnya aset Belanda mendapat ganti rugi, mengapa aset Cina tidak ganti rugi? Nah, ini saya pikir mungkin pengaruh politik, karena Cina diindikasikan terlibat dengan G30S, dan siapapun itu tidak mau mendapat cap dari sebagai PKI. Nah, inilah yang jadi persoalan, bahwa kalau mereka dikategorikan makar, seharusnya personnya yang dipidana. Namun hartanya pun disita oleh negara dan sekarang berada di penguasaan DJKN. Namun saya kira itu penelitian lebih lanjut, Prof. Demikian, Prof. Ya, artinya di dalam konteks keilmuan ada beberapa, ya kalau toh itu memang produk hukum yang harus dikoreksi. Karena itu bertentangan dengan satu hak asasi, bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan prinsip-prinsip. Ya, apalagi tadi saudara mengawali dengan pasal 3. Pasal 3 BB tiada satu hubungan pun yang bisa menghilangkan hak keperdataan seseorang. Itu hal yang sangat substansial. Terakhir dari saya ambil kasus yang real. Nanti beberapa kejadian, misalnya pesawat jatuh. Ya, ada pesawat jatuh. Ya, beberapa kali kejadian di negara kita. Ya. Misalnya ada salah satu korban, dia punya keluarga, dia punya istri, dan dia punya harta. Ketika ada pesawat jatuh, kalau dikaitkan dengan penelitian saudara, maka mekanisme apa yang harus tempuh agar supaya ada kepastian dan perlindungan hukum bagi siapapun, baik bagi yang tidak hadir maupun bagi pihak lain. Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai pesawat jatuh, ya korban mempunyai anak dan istri, mekanisme apa yang harus dilakukan? Ini kejadian, Prof, yang maksud saya begini. Ketika pesawat Adam Air itu jatuh, betul, itu ya keluarga korban itu menuntut pembayaran asuransi atau pembayaran asuransi kecelakaan jiwa, dan ini terkendala karena belum adanya penetapan dari pengadilan. Jadi pihak asuransi memberi syarat bahwa ketika ingin mencairkan polisnya itu harus ada penetapan pengadilan, dan ini berlarut terus karena belum ada menurut narasumber saya, Prof, bahwa ini diselesaikan secara mediasi. Pihak-pihak berkepentingan dan para ahli waris itu berkumpul, dan itu diselesaikan dengan musyawarah saja, dan akhirnya pihak asuransi mau membayar. Tapi kalau kita melihat ketentuan itu, bahwa sebenarnya kan ketentuan kita mengatur bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tadi, bahwa ketika seseorang hilang itu harus pada pengadilan, tapi pihak korban itu tidak mau menunggu lama. Nah, demikian, Prof, yang jadi pada intinya hak dari si tidak hadir dapat beralih kepada ahli warisnya. Namun harus sebenarnya pertanyaan saya singkat, dijawab singkat, Pak Ibrahim. Perlu penetapan pengadilan untuk dinyatakan mati secara yuridis apa tidak? Ya, sesuai dengan normatifnya, Prof, harus dinyatakan. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi kita tidak bias kepada apa yang terjadi di praktek itu nanti, tetapi dari sisi hukum adalah kepastian itu sendiri. Jadi karena dengan kematian yuridis itu akan memberikan perlindungan baik kepada yang tidak hadir maupun keluarganya. Jadi istrinya masih boleh lagi setelah ditetapkan mati boleh kawin lagi. Betul, Prof. Kan gitu. Sehingga meskipun dia nanti muncul ya perkawinan berjalan, tapi hartanya nanti yang diperhitungkan. Itu kan konsekuensi dari mengapa pentingnya pengaturan ketidakhadiran itu secara yuridis. Oke. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi jawaban saudara.
Terima kasih, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, SMH, atas beberapa hal yang tadi sudah disampaikan dan memberikan perspektif terkait dengan disertasinya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu semua keluarga di Unair dan di Surabaya. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih, Bu Ketua. Saya langsung saja. Saudara menulis tentang ketidakhadiran ini tentu ada kaitannya dengan kematian. Saya minta saudara menjelaskan perbedaan 3 kematian yang dikenal dalam Islam. Ada kematian hakiki, ada kematian hukmi, dan ada kematian takriri. Ya, karena Anda tulis, jadi saya tanya. Coba silakan dulu diterangkan itu sebelum saya bertanya yang lain. Baik, Prof. Ada 3 bentuk kematian di dalam hukum Islam ini yang dikenal. Pertama adalah kematian hakiki. Kematian hakiki adalah kematian yang bisa dilihat secara langsung dan dirasakan oleh indera. Kemudian kematian hukmi, yaitu kematian yang ditetapkan oleh pengadilan karena masih ada kemungkinan hidup atau mati. Dan kemudian jenis kematian yang ketiga adalah kematian takdiri, yaitu kematian yang ditetapkan oleh pengadilan karena diduga besar, ya kuat dugaan bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Demikian, Prof. Jadi perbedaannya yang kedua dan yang ketiga itu apa? Perbedaannya masalah tentang dugaan, Prof. Artinya kalau ada dugaan tentang apakah mati atau belum mati, jadi belum jelas, Prof. Tapi makanya dia akan mengarah pada pernyataan hukum, kematian hukum. Dan itu kematian takdir ya memang sudah diduga kuat bahwa dia meninggal. Misalnya dia berada di medan perang. Demikian, Prof. Oke. Kemudian mungkin pernah ada perubahan dalam disertasi Anda sehingga kesimpulan ketiga Anda ini berbeda dari rumusan masalah Anda. Yang Anda persoalkan pada rumusan masalah yang ketiga ialah apakah kepengelolaan dapat memberikan kepastian hukum. Ya, itu rumusan masalah ketiga. Betul, ya. Tapi dalam kesimpulan Anda mengatakan bahwa yang ideal mengurusi ini adalah BHP. Jadi saya curiga Anda pernah mengubah rumusan masalah tapi kesimpulannya tidak diubah. Atau bagaimana ini? Sehingga ada perbedaan antara rumusan masalah Anda dengan kesimpulan yang ketiga itu. Iya, Prof. Izin. Memang ada perubahan kata-kata sedikit, tetapi saya pikir itu pendapat menurut saya, Prof, itu masih relevan dengan kesimpulan. Karena pada prinsipnya apakah dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan, itu juga berkaitan dengan bagaimana bentuk pengelolaannya. Jadi saya dengan merubah sedikit kalimat tetap mengarah kepada pengelolaan. Yang manakah ideal? Karena ada lembaga yang menguasai tentang harta si tidak hadir, tetapi tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum. Ya, contohnya tadi bahwa aset yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan itu langsung saja dikuasai, dijual, dan tidak pernah ada diupayakan penetapan pengadilan atau wakil. Padahal sebelumnya dalam surat Menteri Keuangan itu sudah mengatur petunjuk penyelesaiannya, bahwa itu diselesaikan melalui penetapan pengadilan. Jadi tetap mengarah ke sana, Prof. Demikian, Prof. Cuma perlu ada ketegasan supaya kita lihat relevansi antara rumusan masalah dan kesimpulan. Ya, kalau masih memungkinkan untuk itu, karena ini untuk dibaca oleh orang banyak nantinya. Siap, Prof. Kemudian Anda berkesimpulan bahwa tidak bisa disinkronkan. Betul, Prof. Mengapa?
tidak dapat disinkronkan, semuanya itu kan kewenangan dari Peraturan Menteri Keuangan sendiri. Jadi pihak Kementerian Keuangan rupanya hanya sampai pada PMK. Entah bagaimana PMK ini tidak dapat ditingkatkan sebagai undang-undang. Ya mungkin itu juga mengalami kesulitan. Tapi kalau dibilang hanya peraturan menteri, ini saya kira hanya mereka sendiri yang bisa mengaturnya. Ya, demikian Prof. Ya, artinya masih ada kemungkinan untuk mensinkronkan. Dia yang sinkronkan, bukan kita, ya kan? Karena asas-asas yang ada memungkinkan itu. Jadi tidak ada jalan untuk tidak bisa mensinkronkan sebenarnya. Ya tergantung kemauannya dengan menggunakan asas yang ada. Ya, kalau ada yang bertentangan antara satu dan yang lain. Ada kan asas penyelesaian konflik norma yang Anda singgung juga tadi, lex specialis, lex superior, ya dan lain-lain. Ya, saya kira itu. Jadi mungkin untuk lebih mempertegas ya bahwa begini-begini supaya bisa sinkron. Siap, Prof. Saya kira cukup saya, Bu Dekan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih ya mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMH. Ya banyak perspektif juga telah disampaikan untuk menyempurnakan presentasi ini. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang mata pelajar Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Mustaripide, SHMH. Silakan, Prof. Yang amat sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi selaku Ketua Sidang pada hari ini. Penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Agus Harmoko, SHMH yang amat sangat terpelajar, yang saya hormati, dan kepada para penguji SHMH, dan kepada para pembimbing, Prof, tidak suaranya. Profesor Dr. Selaku Prof. Nur Faida Said SHMH dan Bapak Dr. Kedengaran? Sudah kedengaran? Sudah ya? Agak terputus-putus. Sudah kedengaran? Iya. Oh, iya. Baik. Dan kepada Ibu Profesor Dr. Badria SHMH dan kepada Dr. Marwa selaku penguji. Baik, Saudara Efraim yang pada hari ini melakukan suatu pembahasan atau melakukan suatu hajatan tentang mempromot diri Anda sendiri sebagai peneliti di tingkatan doktoral. Izin Prof, suaranya tidak kedengaran. Putus-putus Prof. Iya. Jaringannya jelek. Jaringannya jelek. Pitch-nya low. Mungkin di Malina mungkin. Tidak kedengaran. Sepertinya keluar. Keluar ya, lagi keluar. Tentang sebuah hakikat ya. Nah, dengan demikian hakikat yang saudara ingin capai di sini adalah bagaimana dirinya sebagai yang dihargai. Ya, tadi Prof. Agus Harmoko
sudah menjelaskan tentang bagaimana saudara ingin mengangkat hakikat hak kepemilikan sebenarnya. Bagaimana menghargai dari setiap manusia oleh kodratnya memiliki kebebasan dan hak untuk memiliki dan menggunakan segala apa yang disediakan oleh alam ini. Itu kata John Locke. Ya. Ia melegitimasi apa yang ada di alam secara umum menjadi milik pribadinya. Nah, saya tertarik dengan hak milik ini, maka saya berkesimpulan bahwa saudara ini sebenarnya ingin membahas tentang hakikat, tetapi Anda tidak memulainya dengan teori yang memang memberikan hak kepada manusia itu sendiri sebagai kodratnya sebagai manusia. Mengapa saudara tidak yakinkan saya, saudara Efraim? Saudara Efraim? Izin Prof. Saya? Soalnya suaranya putus-putus, Prof. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap, Prof. Ya. Ya baik, Prof. Kalau kita berbicara tentang hak milik, ia merupakan satu kesatuan dengan pemiliknya, ya menurut saya, Prof. Dan itu diawali dengan asas hukum droit de suite. Jadi kemanapun si pemilik, dimanapun bendanya berada, itu akan diikuti oleh pemiliknya. Jadi saya melihat ia merupakan satu kesatuan. Jadi saya tidak membahas khusus tentang hak milik. Namun setelah saya membahas pemiliknya, maka dia juga ikut ke dalam bahwa mengapa ia mau dilindungi, karena hak atas kepemilikannya lah itu. Demikian Prof yang saya maksud. Iya, baik. Hak kepemilikan. Jadi barang diikuti kemanapun perginya orangnya, tentu saja esensinya adalah kemanapun orangnya, barangnya itu, haknya itu tetap mengikuti, ya. Jadi dalam hal orang tiada di tempat itu, asalnya dia masih mempunyai wewenang, berhak dan wewenang bertindak. Kalau dia muncul kembali, maka segala hak dan kewajibannya kembali kepadanya. Sebegitu manusia. Ya, itu yang saya maksudkan. Karena di dalam kesimpulan saudara, Anda menyebut tentang wakil yang harus mewakili. Ya. Kalau saya bukan yang harus mewakili yang menjadi esensi. Tetapi yang menjadi esensi adalah kemanapun perginya orang itu, haknya akan mengikutinya. Betul, Pak. Ya, itu. Jadi kalau esensi wakil itu cuma syarat. Itu tata cara. Ya. Betul, Pak. Kalau demikian, apa yang saudara simpulkan itu kita bukan bicara tentang hakikat. Mengapa harus hak orang lain itu harus dilindungi? Mengapa hak orang lain itu tidak boleh diabaikan? Karena kodratinya manusia itu punya hak atas alam yang begitu besar yang dikaruniakan Tuhan olehnya. Betul, Prof. Untuknya. Nah, itu yang menjadi esensi kalau saya, saudara Efraim, ya. Namun ya ada sedikit Anda menyinggung tentang perlindungan terhadap hak orang kepemilikan itu, tetapi yang menjadi saran saya, ya kalau bicara hakikat maka ya itu tadi hak kepemilikan orang lain tidak ada satupun manusia yang boleh membantahnya, ya itu yang paling esensi kalau menurut saya. Nah lalu kemudian yakinkan saya saudara Efraim, bagaimana sejauh mana pertanggungjawaban dalam pengelolaan budel ini oleh BHP. Dalam temuan saudara, seperti apa BHP ini memberikan atau menyelesaikan pengelolaan itu atau mengelola budel itu terhadap si tidak hadir ini. Silakan.
Ya, pengelolaan yang dilakukan oleh BHP itu diawali dari adanya penetapan pengadilan. Itu sebagai diawali dengan penetapan pengadilan. Ya, itu sebagai tata cara. Sudah syarat itu. Betul, Prof. Nah, sekarang sejauh mana? Saya bertanya tentang sejauh mana pertanggungjawaban itu. Ya, kalau secara formal saja kita bicara, ya oke-oke saja, semua orang bisa tahu itu. Tetapi yang saya tanya itu sejauh mana pertanggungjawaban BHP itu? Apakah betul-betul sampai pada akhir dari perjalanannya? Apa karena jangka waktunya itu berapa tahun? Itu 30 tahun ya? Prof. Asanya. Betul, Prof, 30 tahun. Nah, sekarang melewati 30 tahun, apakah hak itu masih tetap diberikan kepada yang berhak? Ya, kalau berdasarkan ketentuan Prof itu kan sudah ketika memasuki masa daluarsa maka sudah bebas segalanya, Prof. Artinya hak itu sudah tidak bisa lagi kembali ke pasien karena hartanya itu sudah diserahkan kepada negara. Pada negara. Iya, betul, nah, Prof. Kalau demikian, ya maka ada batas waktu tertentu untuk menghargai hak milik orang lain. Nah, sekarang Anda membahas tentang sinkronisasi. Ya, Prof. Sinkronisasi tadi Anda sudah jelaskan kepada penguji sebelumnya, yaitu Prof. Ahmadi Miru. Di situ kalau saya menilik tentang apa yang saudara katakan bahwa terjadi beberapa kali perubahan, ya, dan itu tidak sinkron, yang dulunya mengatur tentang Afwesik Hack ini dan yang seterusnya itu tidak mengatur lagi. Kira-kira saya ingin analytical secara tajam oleh saudara. Karena di sini ada pengabaian substansi. Karena rumusan masalah pertama tentu saja terkait ya hakikat kenapa harus dihormati hak milik orang lain. Nah, kedua ya bagaimana aturan itu membackup itu atau bagaimana regulasi itu melindungi itu. Nah, di sini Anda katakan bahwa ada ketidaksinkronan. Ada usaha-usaha untuk mengabaikan secara substansial hak milik orang lain. Ya, dengan menyebut tentang pelanggaran asas lex superiori, ya, bahwa aturan yang rendah tidak boleh melanggar aturan yang tinggi, ya. Nah, kira-kira menurut saudara seperti apa yang terjadi? Ini kan temuan saudara ini, ya, karena saya ini adalah pengagum hak milik, ya. Ketika hak milik itu hak milik orang lain, maka tidak setetes pun ya orang lain bisa mengganggunya. Dan jangan engkau ambil barang milik orang lain melebihi dari apa yang engkau punya. Nah, sekarang karena kita hargai hak milik itu, maka pengabaian substansial regulasi yang ada ini menurut Anda seperti apa? Silakan Saudara Efraim. Ya, terima kasih, Prof. Kalau kita melihat sudut pandang dari tadi penguasaan pengelolaan aset bekas milik asing Cina, ini memang sepertinya harus berada di luar jalur sedikit. Ya, itulah yang Hans Kelsen bilang bahwa hukum itu murni. Namun kenyataannya bahwa hukum itu tidak murni karena masih dipengaruhi dengan politik, etika dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara ATMAK atau aset bekas asing milik Cina ini, ia berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan. Nah, yang menariknya bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sebenarnya itu sudah ada sebelumnya. Namun ketentuan ini mengakibatkan munculnya surat dari Menteri Keuangan. Pada mulanya surat Menteri Keuangan S394. Ya, itu surat-surat Menteri Keuangan itu memang sudah jelas memberi identitas, nama, alamat, luasnya. Kemudian dalam kolom keterangan pada lampiran itu cara penyelesaian. Di dalam kolom itu
jelas dikatakan penilaian secara aphasia hate. Nah, ketika menyebut aphasia hate, kita bisa tahu bahwa itu juga melalui penetapan pengadilan. Saya setuju menggunakan penetapan pengadilan. Singkat penjelasannya ya. Ya, baik Prof. Nah, kemudian PMK ini, surat keuangan ini berubah atau diangkat derajatnya menjadi PMK. Dan inilah PMK yang menyampingkan tentang penyelesaian aphasia. Nah, saya kira ini karena hanya pengaruh politis saja, Prof. Karena mereka tidak mau mengurus karena tidak mau dicap sebagai anggota PKI. Demikian, Prof. Baik, terima kasih dari saya yang amat terpelajar. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Mustalipida, SHMH. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Raja Badria Dipai, SH. Silakan, Prof. Masih mute, Prof. Masih mute. Suaranya Prof belum keluar suaranya. Masih mute. Belum kedengaran. Mute dulu, Prof. Mic-nya Prof belum. Belum kedengaran. Masih termute. Mic-nya Prof. Belum kedengaran suaranya. Pelan di unmute dulu, Prof. Mic-nya ini masih mungkin telepon dulu mungkin ya. Mic-nya belum diklik, Bu. Iya. Saya tanya, saudara kerja di BHP. Betul, atas putusan pengadilan, maka yang akan mengurus ketidakhadiran seseorang adalah Balai Harta Peninggalan. Betul, saya tanya, apakah Balai Harta Peninggalan harus bertanggung jawab kepada siapa itu harta peninggalan itu? Tidak dengar. Putus-putus, Prof. Putus-putus ya. Putus-putus sini. Izin Prof, mungkin bisa diulang. Sudah? Prof. Sudah dengar? Ya, Prof. Sudah dengar, Saudara Efraim? Ya, Prof, sudah dengar, Prof. Saya tanya ya. Balai kurator ya. Jadi dia akan mengelola harta kekayaan seseorang yang tidak hadir. Apakah ada pengawasan buat Balai Harta Peninggalan? Karena ini menyangkut uang yang banyak. Dia bertanggung jawab kepada siapa? Gitu, Prof. Ya, baik, ya. Prof. Saya bisa paham, Prof. Ya, pada prinsipnya sebuah pelaksanaan dia akan menjadi ideal ketika ada pengawasan. Nah, BHP juga itu ada dalam pengawasan. Justru lebih ketat pengawasan yang dilakukan terhadap BHP. Misalnya sebagai pengurus harta kekayaan yang tidak hadir, Ketua BHP wajib melakukan pengawasan terhadap harta-harta yang ada di dalam pengawasan BHP. Kemudian secara intern ada kanwil atau kantor wilayah yang sering datang mengecek, mengaudit. Kemudian secara berkala juga ada pengawasan dari AHU, Administrasi Hukum Negara, karena ia adalah atasan BHP. Kemudian ada juga pengawasan dari inspektorat, khusus berbicara intern. Jadi ada kanwil. Oke, saya tanya lagi ya. Uang itu dikemanakan? Misalnya dilelang, diapakan, uang itu dikemanakan?
Baik, Prof. Ketika belum jatuh tempo, maka uang itu masih berada dalam rekening kantor BHP. Sambil menunggu apakah tiba-tiba muncul ahli waris, ya, atau ketika tidak ada dan sudah mencapai masa daluarsa, maka dana itu diserahkan ke kas negara. Demikian, Prof. Menunggu ahli waris berapa lama? Jangka waktu yang diberikan ketentuan, Prof, itu 30 tahun, Prof. Oh, ahli warisnya kali udah meninggal semua itu, kalau 30 tahun. Ya, betul, Prof. Pertanyaan saya terakhir karena hanya 5 menit. Ya. Dalam saran saudara, itu saudara minta agar putusan surat MK nomor 394 MK 03/1989 ditingkatkan menjadi undang-undang. Ya, itu sangat sederhana. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Saya pikir bisa, Prof. Sebab intinya kan PMK 31 ini kalau bisa mengembalikan cara penyelesaian seperti surat Menteri Keuangan, saya kira itu sudah tepat, Prof. Ya, jadi revisi itu seperti yang dikatakan tadi Prof. Ahmadi Miru bahwa itu keinginan saja untuk mau berubah. Jadi ketika ada saran demikian dan Kementerian Keuangan mendengar hal ini dan ada ingin meningkatkan PMK itu menjadi undang-undang, saya kira tidak ada persoalan, Prof. Ya, demikian, Prof. Ini terakhir ya, saudara, kenapa dalam saran saudara kebaikan-kebaikan dalam hukum Belanda, agama, adat, tidak saudara masukkan dalam saran? Apakah hukum adat tidak ada kebaikan, hukum agama tidak ada kebaikan Belanda? Saya kira saran itu adalah hak saudara. Menyarankan apa saja boleh. Kenapa tidak dimasukkan? Saya melihat, Prof, bahwa baik dari segi hukum agama Islam, BW, itu sudah sama indikatornya bahwa harus ada penetapan pengadilan. Jadi ketika saya menyatakan itu penetapan pengadilan, ya tentu itu sudah substansinya sudah sama, Prof. Jadi saya tidak melihat secara spesifik. Hukum agama mengatakan begitu juga. Adakah yang Islam, Prof, betul. Ya? Karena itu, ya hukum Islam, Prof, itu ada kategori mafkud. Jadi keseorang dikatakan mafkud, hilang juga sama dengan ketidakhadiran, ya juga harus dinyatakan dengan penetapan, Prof. Penetapan pengadilan ada ya, buktinya ya, ada dasar hukumnya. Prof. Saya kira sampai di sini, Saudara Efrain, saudara tenang. Saya senang lihat penampilan saudara. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Ketua. Baik, terima kasih, Prof. Ya, mata pelajar Ibu Profesor Dr. Haja Badriah Rifai SH. Sehat-sehat selalu, Prof. Iya. Selanjutnya, penguji terakhir sebelum promotor, saya mengundang dengan hormat yang mata pelajar Ibu Dr. Marwah SHMH. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dekan selaku pimpinan sidang pada kesempatan ini, yang terhormat tim promotor, yang terhormat penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SHMH dari Universitas Airlangga, yang terhormat tim penguji dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Saudara Promovendus, sebagai penguji terakhir, satu pertanyaan saja dari saya. Dalam naskah, Saudara Promovendus mengemukakan bahwa selain Balai Harta Peninggalan, Kejaksaan juga terlibat dalam mengurus harta si tak hadir. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang menarik perhatian karena pada umumnya masyarakat itu menganggap bahwa fungsi utama kejaksaan adalah penuntutan. Sementara situasi mengenai Aufsichtsgericht ini bersifat keperdataan. Kemukakan pandangan Saudara Promovendus terkait dengan hal ini. Silakan. Ya, baik. Masuknya kejaksaan di dalam BW pasal 463 itu
diberi juga kewenangan untuk menuntut. Mengapa diberi kewenangan untuk menuntut? Karena dapat saja harta si tidak hadir itu dapat tergolong ya, atau ada hartanya yang tersangkut dengan masalah hukum. Sehingga dengan adanya kejaksaan tentu juga itu memberikan tingkat kehati-hatian terhadap siapapun yang akan memiliki harta. Karena walaupun ia dalam ketidakhadiran dan ketahuan, diduga ada harta yang diperoleh dengan melanggar hukum, nah tentu jaksa diberi peran untuk mengambil atau menuntut untuk mengembalikan dana tersebut. Ya, demikian. Ya, baik, saya rasa cukup, Prof. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang mati pelajar Ibu Dr. Marwah SHMH. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan sanggahan maupun klarifikasi terhadap disertasi. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Ibu Dekan Profesor Dr. Farida ini, yang saya hormati tim promotor Ibu Dr. Nur Faida Said, SHMH MSI, dan Bapak Dr. Winar Sitorus, SHMH LLM, juga kepada para penguji eksternal, Profesor Dr. Agus Yuda Hanoko, kemudian Profesor Dr. Ahmadi Miru, Profesor Dr. Suryaman, Profesor Dr. Badria, dan Ibu Dr. Marwah, serta hadirin, ya, serta ujian promosi yang saya hormati. Sebagai promotor, ya, saya hanya ingin memberikan beberapa klarifikasi. Pertama tadi ada beberapa pertanyaan dari promotor menanyakan ini kontribusinya lebih kepada siapa, dan itu hampir sama dengan pertanyaan dari Profesor Dr. Andi Suryaman, bahwa sebenarnya bukan kepada negara, bukan PNBP. Kalaupun misalnya itu PNBP, itu hanya asesor. Ya, yang utama itu adalah untuk melindungi pemilik harta. Ya, baik yang pewaris maupun kepada ahli warisnya, terutama kepada ahli warisnya. Dan yang utama lagi adalah memberikan kepastian. Kalau kita lihat di BW juga seperti itu, bahwa tujuan dari pengaturan mengenai APOS ini adalah untuk memberikan kepastian. Ya, itu yang kita lihat. Ya. Juga ada pertanyaan tadi, siapa yang mengurus ini? Kalau di Belanda memang Beskamer tidak ada lagi. Ya. Di Belanda sekarang disebut sebagai fiduciary administrasi. Ya, jadi fiduciary administrasi itu yang mengurus. Ya. Itu yang sebagai bewindvoerder. Bewindvoerder itu pengurus juga bahasanya, cuman istilahnya kalau kita kemarin adalah Weskamer, ya di Indonesia itu Weskamer, BHP, Balai Harta Peninggalan, sekarang di Belanda itu disebut sebagai fiduciary administration, seperti itu. Ya, atau administrasi fiducia. Ya. Nah, itu yang ya itu diatur di pasal 409 dan seterusnya tentang fiduciary administrasi itu. Ya. Kemudian kita lihat bahwa beberapa ketentuan memang yang ada, tadi ada pertanyaan dari Prof. Agus, kemudian eksternal, ya ini memang yang harus dievaluasi, ya, karena seperti halnya juga pertanyaan Prof. Ahmad di sana ada dengan itu, bahwa ketentuan-ketentuan yang ada, terutama mengenai PMK, ya, kalau Anda lihat PMK itu hampir selalu melabrak ketentuan yang lebih tinggi, ya, dan kadang mengeluarkan ketentuan yang menurut kami sebahagian itu aneh-aneh gitu ya. Ya misalnya dan melabrak asas. Misalnya dalam hal lelang. Nah, awalnya kan lelang itu salah satu asas lelang itu kan imparsial atau orang asas persaingan. Tetapi keluar PMK yang mengatur tentang lelang, boleh lelang satu orang, lalu bersaing dengan siapa kalau pesertanya satu orang? Nah, bahkan yang terakhir ini tanpa peserta lelang pun ya tetap dibuatkan risalah lelang. Nah, itu kan kalau orang yang normal berpikir, loh kok bisa dibuatkan risalah lelang tanpa peserta lelang? Loh, gimana bisa risalahnya? Dan yang hanya ditulis hanya mengenai bahwa tidak ada peserta lelang. Ini kan pekerjaan sia-sia. Ya. Jadi banyaklah, ya, termasuk tadi PMK yang Anda katakan seperti itu. Jadi kalau mau
melihat ya harusnya sih ada ketentuan perundang-undangan ditingkatkan, tetapi untuk membuat undang-undang itu juga sangat sulit. Oleh karena itu selalu kita lihat bahwa perubahan, ya jujur sampai sekarang sudah 3 tahun konsep buku saya tentang lelang tidak pernah bisa jadi, karena begitu mau selesai keluar lagi PMK yang baru dan isinya sangat jauh dari substansi gitu ya, substansinya yang berbeda sehingga tidak pernah bisa jadi. Ya. Kemudian tadi ada ya mengenai contoh dari pesawat yang jatuh di berat. Tadi memang harus dengan penetapan pengadilan. Saya tadi kaget ketika Anda hampir tidak masuk ke situ. Untungnya Anda mengatakan bahwa itu harus dengan penetapan pengadilan. Ya, karena itu masih berkait dengan ya. Saya ingin tanya satu pertanyaan untuk Pak Efraim. Kalau misalnya ya dalam kasus Adam Air tadi, lalu kemudian di situ ada dua di situ keluarga ya, atau satu keluarga itu terdiri dari bapak dan anak yang ikut dalam pesawat itu. Lalu bagaimana membagi kemudian yang ya misalnya si A lalu bersama-sama dengan anaknya si B. Lalu B ini punya anak ya, pesawatnya Adam Air ini jatuh dan sampai sekarang belum ditemukan. Ya. Apakah sudah boleh dinyatakan haib atau tidak hadir, dan bagaimana dengan anak-anak si B? Apakah dia berhak juga mewaris dari A sebagai orang tua? Itu satu pertanyaan buat saudara. Silakan. Ya, jadi pada prinsipnya Prof, ketika sudah dinyatakan sudah ada penetapan bahwa yang bersangkutan sudah diduga meninggal, maka tentu hak warisnya bisa jatuh kepada ahli warisnya, Prof, atau jatuh kepada si anak. Ya, demikian. Maksud saya si A ini punya si B ini punya anak namanya C gitu ya. Apakah dia juga berhak mewaris dari si A? Ya. Karena ini kan bapaknya ikut sama kakeknya gitu naik pesawat dan sama-sama menjadi korban dari pesawat Adam Air. Apakah si C atau dia itu berhak untuk mewaris juga dari si A sebagai pengganti dari bapaknya? Ya, saya kira Prof bisa dilihat dari cara BB mengatur, dia termasuk daripada golongan apa? Apakah masuk golongan 1, golongan 2, atau golongan berapa? Jadi ketika golongan 1 sudah tidak ada, maka tentu beralih kepada golongan 2. Ya, demikian Prof. Kalau menurut Anda dia golongan berapa ini? Kalau saya melihat ini, karena dia sudah masuk cucu Prof maksudnya, ya. Si C tadi. Si C tadi ini cucu Prof ya? Iya, anak dari B. Ya, A punya anak namanya B. Dia sama-sama naik pesawat, sama-sama ke mana gitu tujuannya. Jatuh pesawatnya. Lalu anaknya B punya anak namanya C. Lalu meninggal dunia. Ya, si B ini dan A meninggal dunia dengan kecelakaan yang sama. Ya, tentu ada warisan kan dari si A. Ini punya anak bukan hanya B, tetapi juga X dan Y serta istrinya. Ya, gimana dengan anak-anak dari B? Apakah dia berhak mewaris menggantikan bapaknya si B itu? Ya. Jadi kalau misalnya A tadi dan B bersama-sama dalam pesawat dan pesawatnya sudah jatuh, ya diduga meninggal, ya. Dan ada anaknya, berarti kalau dia anak masih termasuk golongan 1, Prof. Berarti dapat mewaris sebagai flat polling, Pak, pengganti. Nah, ingat, flat polling itu adalah bagi orang yang lebih dulu meninggal. Oh ya, Prof. Nah, untuk mati bersama itu tidak saling mewaris. Sehingga B itu bukanlah ahli waris dari si A, walaupun dia anak. Sehingga anak-anak si B juga tidak berhak untuk menggantikan kedudukan dari bapaknya. Ya, karena dia mati bersama. Ya, mati bersama tidak saling mewaris. Itu juga diatur di dalam hukum Islam. Saya kira demikian Bu Dekan. Makasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih promotor hemat pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahimah, SHMH. Saya kira banyak sekali perspektif yang juga telah diberikan untuk menambah wawasan dari Prof. dan kita semuanya. Baik, dengan demikian maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada dewan penguji menetapkan hasil ujian.
Saudara Promovendus dipersilahkan untuk tetap di room meeting Zoom ini untuk menunggu selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji akan berpindah ke room meeting lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk kembali ke room meeting sidang ujian terbuka. Promovendus beserta para hadirin di room meeting ini dipersilahkan untuk menunggu ketua sidang membuka kembali sidang ujian promosi. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang. Baik, sidang promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh ketua sidang. Ya, izinkan saya untuk membacakan yudisium atas nama rektor. Yang saya hormati, tim promotor, penguji, Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, dan saudara Promovendus. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Efraim Tanah setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Efraim Tanah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Prof. Indeks prestasi saudara 3,82, saya kira sangat bagus ya. Dan disertasi saudara adalah A. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa tanggal 29 Desember 2020, pada pukul 11:03 waktu Indonesia bagian tengah, saudara Efraim Tanah berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Amin. Makassar, 9 Desember 2020, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Farida Patipting, SHMHUM, Promotor, Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH. Terima kasih, Prof. Hasil yudisium Dr. Efraim Tanah, SHMH, akan diserahkan oleh bagian akademik program Doktor Ilmu Hukum setelah sidang ujian promosi selesai. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada saudara Dr. Efraim Tanah untuk menyampaikan ucapan terima kasih maupun kesan-kesannya selama menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Unhas. Silakan, 5 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada pimpinan sidang, Ibu Dekan Fakultas Hukum Unhas, yang sangat amat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patipting, SHMHUM. Dan saya hormati yang sangat terpelajar tim promotor, Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH, Dr. Nurfaida Said, SHMHUM, MSc, Dr. Winner Sitorus, SHMH, LLM. Yang saya hormati yang sangat terpelajar, tim penguji, Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, SHMH, Profesor Dr. Ahmad Dimiru, SHMH, Profesor Dr. Badria, SHMH, Profesor Dr. Siraman, MPD, SHMH, dan Dr. Marwa, SHMH. Syukur Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat oleh karena pertolongan dan ridho Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Salah satu tokoh dalam Alkitab adalah Raja Daud. Raja Daud berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertanyaan ini merupakan suatu perundungan dari Raja Daud ketika memenangkan berbagai pertempuran sehingga namanya sudah termasyhur. Dan dengan iman Raja Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini di tempat ini saya dengan iman pun berkata, terlaksananya ujian promosi ini karena pertolongan Tuhan. Waktu saya menghadap ke Ibu Dekan menyampaikan rencana ujian promosi ini, Ibu Dekan sangat menyetujui dan memberi saya waktu tanggal 23 Desember. Namun kemudian diundur menjadi minggu terakhir. Dan dalam minggu terakhir terpilihlah tanggal 25 Desember. Seiring dengan waktu berjalan, ternyata tanggal 22 Desember yang sangat terpelajar Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko,
MH mengalami duka cita karena ibundanya yang tercinta telah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika berita duka ini sampai kepada saya melakukan konfirmasi karena khawatir jangan sampai berita ini tidak benar. Namun ternyata berita ini benar dan saya mengucapkan turut berduka cita. Apa hikmah di balik pengunduran waktu ujian promosi ini ke tanggal 29? Ya, jawaban iman saya bahwa Tuhan menolong saya dalam ujian ini. Jika Ibu Dekan menetapkan waktu tanggal 23 Desember, mungkin ujian promosi ini tidak maksimal dan bahasa gaulnya tidak seru karena penguji eksternal berhalangan. Namun itulah campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Ujian promosi hari ini, 29 Desember 2020 dapat terlaksana. Itu semua karena kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Tuhan. Semua kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tetap sehat dan sukses selalu. Hari ini di tempat ini, tingkatan ilmu pengetahuan pada tingkat paham, ya pada tingkatan taksonomi Bloom sudah diuji kepada promovendus. Tingkatan paham merupakan tingkatan yang rendah dan bermain di sekitar kejernihan berpikir, logika, dan kerendahan hati. Dengan paham yang baik, ilmu akan membimbing dan membuat kita kaya dalam segala hal. Tingkat di bawah paham adalah kurang paham, dan ini dibutuhkan sedikit semangat, kegigihan, pengorbanan, nasihat, motivasi, dan belajar terus agar dari kurang paham naik dan berada pada tingkat paham. Setingkat di bawah lagi kurang paham ada namanya salah paham. Ini kerawanan suatu ilmu yang bersifat mempengaruhi sifat karakter manusia. Akibat salah paham maka potensi perpecahan, pertengkaran, permusuhan, pertempuran, dan sebagainya akan muncul dan menghancurkan harkat dan martabat manusia. Pada tingkat paham tadi, di atas gagal paham, ya, di atas terdapat gagal paham. Gagal paham sebenarnya orang paham, namun lebih mengedepankan kesombongan, bertahan pada pendapatnya sendiri dan merasa sebagai kebenaran. Ilmu yang ditahuinya hanya ilmu yang kecil dari seluruh dunia ilmu yang tidak bertepi. Sudah sombong, tidak mau belajar lagi, merasa berilmu, tidak mau lagi menerima pendapat orang lain. Akibat kesombongan itu, tidak mau lagi terbuka menerima ilmu baru. Akal pikirannya menjadi tertutup. Akalnya merasa cukup dengan pendapatnya sendiri dan tanpa sadar ia ditertawa oleh orang lain. Olehnya itu pada tingkat paham saja kita perlu mawas diri, lalu mengembangkan kepikiran-pikiran yang besar untuk melahirkan ide-ide besar. Menurut Eleanor Roosevelt bahwa pikiran kita itu ada 3 bentuk dan bentuk pikiran itu dapat bermain pada saat kapan saja. Pertama, Eleanor Roosevelt mengatakan ada bentuk pikiran kecil, yaitu pikiran yang berfokus hanya kepada siapa, hanya menceritakan kejelekan orang, namun entah sesuci apa dirinya. Kemudian pikiran sedang, pikiran yang berfokus kepada peristiwa, mengapa itu terjadi, mengapa begitu dan sebagainya. Dan pikiran selanjutnya yang ketiga adalah pikiran besar, pikiran yang melahirkan ide, dan setiap peristiwa pasti ada ide besarnya. Jika disertai dengan perenungan yang mendalam, ya mungkin dengan cara berpikir filsafat. Sebagai contoh perenungan, yaitu lahirnya teori relativitas atau teori gravitasi. Kita bisa mendengar bahwa ilmuwan Newton sedang duduk di bawah pohon apel. Apa yang terjadi? Bahwa sebuah apel hampir jatuh mengenai kepala Newton. Ya, ketika menggunakan bentuk pikiran kecil, yaitu pikiran fokus siapa, pikiran orang berkata, siapa yang melempari saya buah apel? Atau saya mencari dan melemparinya atau membalasnya juga. Namun bila kita menggunakan pikiran sedang, yaitu pikiran berfokus pada peristiwa, ya peristiwa apa yang terjadi, yaitu peristiwa jatuhnya apel yang hampir mengenai kepala Newton. Dan itu biasa berpikir, untung tidak mengenai kepala. Namun jika kita menggunakan pikiran besar, ya berfokus pada ide, hasil perenungan mengatakan, mengapa buah apel jatuh ke bawah dan tidak melayang? Itu ide yang kemudian melahirkan suatu teori yang disebut gaya gravitasi bumi. Titik poinnya yang saya katakan bahwa tingkat paham yang dibarengi dengan pikiran besar, yaitu ide-ide, yaitu dengan paham yang cukup, yang kemudian dikembangkan dengan pikiran besar, akan menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan melahirkan novelty yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun pengembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peranan yang sangat amat terpelajar. Guru besar, dosen sebagai pengajar yang berkualitas, pasti dengan penuh cinta kasih, membimbing para mahasiswa dengan maksimal dan masuk pada tingkat paham. Jika kurang paham, tentu mahasiswanya dibimbing karena paham, mencegah gagal paham dan salah paham. Ini tugas berat dari seorang guru besar yang sangat amat terpelajar, membimbing para mahasiswa menjadi tanggung jawab moral. Hari ini, di tempat ini,
Promovenus telah diuji dengan sangat amat pelajar dari guru besar untuk melihat tingkat paham Promovenus dengan ide-ide yang dirumuskan melalui rumus masalah dan pembahasan serta kesimpulan. Olehnya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih. Yang utama, yang pertama adalah syukur kepada Tuhan, yaitu Tuhanku Yesus. Tuhanku telah membimbing aku sampai di sini. Ebenezer. Hal yang kedua yang sama itu, saya mengucap terima kasih kepada Ibu Dekan, Profesor Dr. Fadil Petinggi yang sudah memberi kesempatan kepada saya, dan para tim promotor, yaitu yang sangat amat terpelajar, Profesor Dr. Anwar Borahima, Dr. Nur Faida Said, dan Dr. Wina Sitorus, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih juga kepada tim penguji yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, Profesor Ahmadi Miru, Profesor Badria, Profesor Anis Riaman, dan Dr. Marwah. Terima kasih telah memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan disertasi dalam bidang hukum ini. Terima kasih kepada pimpinan universitas dan terima kasih kepada pimpinan Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri di Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih saya sampaikan juga kepada narasumber yang telah memberikan ide-ide dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan, sahabat mahasiswa, rekan kerja di Kementerian Hukum dan HAM, baik di BHP maupun di Direktorat yang hadir dalam Zoom ini, dan terima kasih juga kepada pengelola, ya, staf Unhas, dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melindungi kita semua, memberi kesehatan dan kesuksesan bagi kita semua. Dan teristimewa kepada keluargaku yang tercinta, ayahandaku Frederick Tana, almarhum, dan ibuku Esther Lepa. Ayah dan ibu, terima kasih atas kasih sayangmu. Engkau telah merawat, mendidik, dan membesarkan anakku ini sehingga seperti ada sekarang ini. Bahkan saat ini dapat menyelesaikan pendidikan dengan doktor. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih juga telah dan istri telah memberikan semangat untuk terus maju dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas cinta dan perhatian kalian yang berikan kepada Bapak. Tawa canda menghiasi hidup ini untuk menyelesaikan pendidikan. Gelar ini kupersembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hidup dan juru selamatku, dan kepada ibundaku Esther Lepa beserta istri dan anak-anak. Janji Tuhan, ya dan amin. Itu janji Tuhan dalam kitab Ulangan 28 ayat 13. Bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, yang kau lakukan dengan setia. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dr. Efraim Tana. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada amat terpelajar Dr. Efraim Tana, SHMH. Saya mengundang promotor dan mata pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima, SHMH. Silakan. Terima kasih Ibu Dekan untuk yang kesekian kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang paling tepat untuk diucapkan adalah selain syukur alhamdulillah, karena satu bimbingan saya sudah selesai, ya artinya beban saya itu sudah hilang lagi satu. Ya. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Efraim Tana atas selesainya studinya pada S3 ini. Saya selalu mengulang. Ya, hari ini saudara memperoleh doktor. Ya, dan saya tidak tahu apakah itu gelar atau ilmu. Saya selalu mengulangi. Ya, tetapi ya, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan, ya itu sudah disampaikan sendiri oleh Pak Efraim. Ya, jadi saya yakin bahwa pertanyaan atau keraguan saya tadi itu sudah terjawab. Ya, karena yang Pak Efraim dapatkan selama proses pendoktoran itu adalah ilmu yang saudara kejar, bukan gelar. Sangat banyak orang menempuh S3, yang digelar itu hanyalah gelar, bukan ilmunya. Dan saudara sudah tunjukkan hari ini kepada saya
melalui penyampaian kesan saudara bahwa yang saudara kejar itu adalah ilmu. Karena saudara tidak ingin menjadi gagal paham, apalagi salah paham. Ya, karena itu janji Tuhan bahwa hanya orang yang berilmu yang akan diangkat derajatnya. Jadi bukan orang yang bergelar. Makanya banyak orang yang bergelar tetap menganggur, tidak laku, itu karena yang dia kejar bukan ilmu, tetapi yang dia kejar adalah gelar. Ya, dan hanya itu yang dia dapatkan. Hari ini saudara sudah merasakan, ya, ini baru satu dari sekian banyak ujian. Ya. Hari ini saudara berhadapan dengan 7, 8, 9 orang penguji. Di luar lebih banyak dari itu pengujinya, dan penilaian masyarakat jauh lebih berat, ya, dan jauh lebih kejam daripada penilaian para guru besar yang ada di hadapan Anda yang hari ini menguji saudara. Nah, oleh karena itu, ya, saya berharap, ya, saudara tetap belajar, dan belajar. Saya tahu perjuangan untuk mencapai gelar doktor ini sangat sulit dan berat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan perjuangan panjang saudara, jangan sia-siakan perjuangan yang berat dari saudara. Nah, lalu kemudian hari ini Anda dapatkan gelar, lalu Anda mengatakan perjuangan Anda sudah selesai. Belum. Perjuangan masih panjang, dan itu sampai di akhir hayat kita, perjuangan sebagai seorang doktor itu tetap melekat, yaitu belajar. Ya. Gelar ini bagi saya adalah sebuah wadah yang kalau diibaratkan adalah wadah yang mempunyai sebuah lubang kecil pada bagian bawah tepat di tengah. Oleh karena itu, saudara harus senantiasa mengisi. Karena begitu Anda berhenti mengisi, maka lubang kecil itu akan menyedot, ya, isi wadah tadi, dan itu akan menjadi habis ketika Anda berhenti belajar. Oleh karena itu, ketika Anda tetap mengisinya, saya yakin wadah itu sekalipun mempunyai lubang, dia tidak akan kehabisan isi. Karena itu saya selalu berharap belajar, dan belajar. Ya, saya yakin sekali lagi bahwa pastilah Anda akan belajar karena Anda tidak mau gagal paham, apalagi salah paham. Demikian yang saya sampaikan kepada para penguji. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal, dan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing kopromotor akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum saya menutup sidang promosi dokter, Saudara Efraim Tana pada siang hari ini, izinkan saya atas nama Rektor dan juga secara khusus atas nama pimpinan Fakultas Hukum Unhas menyampaikan selamat dan sukses kepada Pak Efraim Tana yang beberapa saat lalu telah mampu mempertahankan dissertasinya dan dapat meraih predikat doktor. Tentunya juga menjadi kebahagiaan kepada seluruh keluarga besar seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Efraim Tana, dan ini mungkin menjadi hadiah Natal yang sangat berharga ya Pak Efraim ya, lulusan doktornya ini. Tentunya syukur tidak terhingga kurang lebih 4 tahun Saudara Efraim telah menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Unhas. Saya kira sebuah prestasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan ilmu yang telah diperoleh di Fakultas Hukum Unhas ini dapat diamalkan, dapat diimplementasikan khususnya di dalam pekerjaannya sehari-hari ya di Balai Harta Peninggalan. Saya kira ini sangat cepat sekali, dan kita berdoa mudah-mudahan Pak Efraim Tana segera memperoleh promosi ya, dan nanti secara bertahap bisa menjadi pimpinan ya sebagai Kakanwil dan seterusnya, insya Allah. Amin. Ya tentu menjadi kebahagiaan kami juga sebagai institusi yang melahirkan saudara ya di program S3 ilmu hukum ini, alhamdulillah. Saya kira juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim promotor, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burhima, SHMH, yang amat terpelajar Ibu Dr. Nur Kada Said, SHMH MSc, Ibu Bapak
Dr. Winar Sitorus, SHMH LLM yang telah bersinergi dengan baik sehingga dapat melahirkan kesalahan dokter pada hari ini. Dan tentunya juga kepada seluruh tim penguji yang telah mengawal proses pendokteran ini sampai promosi pada hari ini, dan secara khusus kepada Bapak Profesor Dr. Agus Yudha Herloko, SMH, yang berkenan untuk bertindak selaku penguji eksternal pada kesempatan ini. Karena tanpa kehadiran beliau maka ujian ini tidak mungkin dapat dilaksanakan. Terima kasih banyak Prof. Yudha. Kami juga menyampaikan duka, berduka cita atas berpulangnya orang tua tercinta. Saya tidak tahu, saya baru tahu kalau orang tua Prof. Yudha berpulang. Insya Allah beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Dan tentunya juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir mengikuti sidang promosi doktor ini dengan tertib dan lancar. Dan sebagai hadiah kepada Pak Dr. Efraim Tana, saya juga seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa pantun ya sebagai hadiah. Baik, hari berlalu tidak terasa, sungguh banyak meninggalkan kenangan. Selamat dan sukses Pak Efraim Tana, sudah lulus doktor penuh kebahagiaan. Ketidakhadiran jadi topik disertasi diujikan dalam sidang promosi. Terima kasih kepada semua tim penguji telah menjalankan tugas terpuji. Terakhir, tahun berganti penuh tantangan, memberikan kita banyak pembelajaran. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira itu sebagai hadiah untuk Efraim. Selamat sekali lagi, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor Saudara Efraim Tana dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan tim penguji serta para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi online Dr. Efraim Tana SHMH. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.